Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatna wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hidup kita tidak hanya sekedar hidup, karena kalau hanya sekedar hidup, hewan pun hidup, kambing pun hidup, domba pun hidup, lembu pun hidup, monyet pun hidup. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya sebelum dimatikan adalah hidup. Tetapi khusus untuk manusia, hidupnya itu adalah hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu ayatnya, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita beribadah, tekadkan dari dalam qalbu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa kita memohon pertolongan? Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, dengan sabar dan dengan sholat. Sabar artinya mengendalikan diri, mengendalikan kehendak nafsu semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuknya. Dan sholat adalah penghambaan yang puncak tertingginya, berupa ruku, sujud, dan membaca yang menjadi rukun-rukun dari apa yang disyariatkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita ihdinas syiratal mustaqim, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap berada di jalan asy-syiratal mustaqim, di jalan orang-orang yang an'amta alaihim, ya, orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, dan bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan di jalan orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan juga di jalan orang-orang yang tersesat. Yang dimurkai dan yang tersesat gak usah kita pikirin. Yang harus kita pikirin adalah diri kita, apakah kita berada dalam kenikmatan dan dinikmatkan dengan nikmat yang diberikan Allah. Karena ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan kita nikmati, kita syukuri, maka Allah janjikan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur, itulah dia yang istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang kufur, itulah yang disebut kaum yang maghdub dan dolin. Ya, maghdub dan dolin itu adalah cerminan kekufuran, sedangkan mustaqim adalah cerminan kesyukuran. Yuk kita hari ini berbahagia, istiqamah, berjamaah untuk membaca Al-Quran. Karena kita yakin bahwa dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan cahaya. Tidak hanya di dunia, tapi insya Allah kita akan mendapat cahaya di alam barzah, dan insya Allah di hari kiamat, di saat tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat kita untuk senantiasa kita mendapatkan. Halo, pagi-pagi udah ngobrol ya. Mudah-mudahan kita bertobat ya segera ya. Alhamdulillah. Ya, niatkan dari dalam qalbu. Yuk, mantapkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketika kita ingin ditambahkan ilmu oleh Allah, maka kosongkan hati kita dari hal-hal selain Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Ya, insya Allah kita termasuk orang yang terpilih untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan menyebarluaskan Al-Quran.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengganggu ketika kita sedang belajar Al-Quran, tidak termasuk yang mengganggu ketika orang sedang ingin memahami Al-Quran, tidak termasuk yang mengganggu ketika orang sedang ingin menikmati Al-Quran, tidak termasuk yang mengganggu ketika ada orang ingin menyebarluaskan Al-Quran. Karena ada 5 bahaya yang akan ada dalam diri kita, yang bahaya itu akan menimbulkan kecelakaan, yaitu ketika kita berilmu tapi tidak diamalkan, yang kedua beramal tidak pakai ilmu, yang ketiga adalah ketika kita bodoh tapi nolak dari kebenaran, yang keempat adalah kita senantiasa mengganggu orang yang berbuat baik untuk mendekatkan diri pada Al-Quran, dan yang kelima adalah orang yang menyepelekan kewajiban. Ya, mudah-mudahan kita berhindar dari hal-hal semacam itu, dan hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-A'raf mulai ayat ke-148. Insya Allah kita akan baca sebanyak 7 ayat sampai dengan ayat ke-154. Alhamdulillah di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, sebelah kanan, sebelah kiri, depan hadir, dan di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir dari Bogor Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, Teh Iis Yuliati dari Sumedang bersama keluarga, Kang Indra dari Bandung ya di grupnya Kilait FM bersama keluarga, dan Ibu Hilda dari Bogor bersama keluarga. Baik, hari ini kita lanjutkan dengan membaca tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan tugas membebaskan Bani Israel dari cengkraman penjajahan Firaun, dan kemudian Nabi Musa diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel ke tanah yang dijanjikan, yaitu Yerusalem atau Palestina. Apakah berhasil Nabi Musa menyeberangkan, dan apakah berhasil Nabi Musa sampai ke Palestina? Mari kita lihat di hari ini. Kita akan baca apa yang menjadi informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang tugas Nabi Musa alaihis salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتخذ قوم موسى من بعده من غليهم إجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا
ويغفر لنا. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي. أَحْسِنْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى أَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها
نصرتها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ففي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Quran. Bapak Ibu, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salahnya bacaan kita, yang kelirunya baik karena kemampuan ataupun karena kesengajaan, mudah-mudahan Allah segera memberikan pelajaran bagi kita untuk kita dapat melanjutkan belajar lebih baik lagi sehingga menjadi bacaan kita yang baik dan benar insya Allah. Mari kita lihat setelahnya kita membaca, kita ingin memahami dari apa yang sudah kita baca surat Al-A'raf mulai ayat ke 148 sampai ke 154 7 ayat ini ya. Dari kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir ya, yang selalu menjadi rujukan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang lanjutan kisah Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel yang sudah diselamatkan menyeberangi Laut Merah dan yang akan mencelakakannya yaitu bala tentara Firaun semuanya ditenggelamkan. Mari kita lihat. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Jadi kisahnya itu setelah Nabi Musa menyeberangkan Bani Israel, dalam catatan sejarah ada yang menyebut 800.000 orang yang menyeberang itu ya. Ya, kemudian setelahnya menyeberang, kemudian selamat dari cengkraman penjahat Firaun dari negara Mesir nyebrang ke Hijaz. Hijaz itu sekarang di bawah penguasaan Arab Saudi. Jadi nyebrang laut ya. Kemudian datang di seberangan itu tentunya masing-masing tadinya membawa bekal. Ada yang pokoknya sebawa-bawanya bekal, termasuk bawa perhiasan. Ingat Bapak Ibu, ya, kalau yang namanya orang daerah jajahan itu yang menjadi obsesinya. Obsesi itu keinginan besar, masing-masing penduduk itu adalah punya emas. Ya. Diurangi lamun ayeuna jelema roban sok mendedir emas, nyimpen emas, itu sebenarnya itu mentalnya, mental jajahan, ya. Kasih nih Ratu Bu Edi yang banyak. Ternyata mentalnya mental jajahan, ya. Kan kasih diri oke artinya. Sebab apa? Nah, sampai-sampai kalau kita punya emas itu oleh Allah diwajibkan untuk dijakati. Ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya nggak usah punya, ada moal dibawa.
Terus apa yang bisa dibawa? Nah, emas yang diinfakkan, emas yang disedekahkan, emas yang dijalankan di jalan Allah, diinfakkan, diberikan kepada anaknya untuk nyekolahkan sampai berhasil nyekolahkan. Tidak mesti anak sendiri, anak orang. Kan we teu make emas oge, damal aya nu meunteun kitunya. Ya, gitu Bu. Jadi bagus tong pengarang alas sangsara untuk pakai anting-anting acan. Dakang jeung Nabi Adam jeung Siti Hawa ge teu make anting. Ya, mau patung kayak di anting dina irungnya. Ya, teu make jam emas, teu make cincin emas. Ya, teu kudu. Ya, alhamdulillah. Neng Lilis mantos gaduh emas 3 kilogram. Ya. Ya. Nah, jadi di sini ceritanya yang namanya Bani Israel kemudian menyeberang dan setelahnya perbekalannya habis. Nah, ini ceritanya Bu. Kalau kita dalam perjalanan setelahnya pergi kemudian bekalnya itu habis. Apa yang terjadi Bu? Hmm? Hmm? Apa yang terjadi? Parebut. Ya pasti kan habisnya tidak bareng-bareng. Ribut Bu, garlut, palebut, hakaneun. Ya, perebut dahareun sarua di urang oge. Ayeuna hayang jadi gubernur, jadi wali kota, hayang nyengkel partai nyeun partai, eta teh perebut hakaneun, Bu. Ya, terus Bu. Hayang jadi pejabat, hayang menang itu sampai-sampai geus jadi ge pada korupsi. Ada yang ketahuan kemarin 51 kilogram emas di imah. Padahal manehna teh naon Bu gawena? Tukang ngatur-ngatur, tukang ngatur-ngatur hakim jeung jaksa punya. Tukang ngatur-ngatur hakim. Boga 51 kilogram emas. Begitu ditawar dia subuh ke penjara, emasnya dibawa teh. Baru di penjara, komo mun di mata geus lah nu baroga emas bikeunnan lah kabatut ya. Siapa tahu itu yang akan menolongnya dari asyiratul mustaqim. Ini mas saya bukan bohongan, beneran Bu. Ya, kalau nggak percaya silakan. Yang punya emas itu tidurnya nggak tenang Bu. Sebab naon sieun leungit. Lu teu boga emas mah ngagoler di mana-mana tuh Pak Dede kamari ngaguga. Teu sieun anu ngarampok. Punya ingat yang punya harta itu bukan menjaga kita, tapi harta akan perlu dijaga oleh kita. Butuh hancip, butuh sakat kan, butuh apa? Usah boga harta lu teu boga mah teu butuh ngagoler we diganggu oke punya. Tapi yang punya ilmu akan menjaga dia. Dalam keadaan tidur pun ada yang mau menyerang, yang punya ilmu mah bisa menyelamatkan diri dengan ilmunya. Ya, gitu Bu. Ya, jadi yuk kita berlomba-lomba. Lainnya rek Bu buka emas pek wae nya bau mah peda wae bau teu boga. Nya ngahajak gitu Bu nya untuk menyampaikan. Ya. Nah, jadi setelahnya habis bekal mereka saling berebut dan ketika saling berebut kira-kira damai enggak kalau berebut? Enggak, Bu. Sekarang lagi berebut pengaruh, urut presiden, wah diparebutkeun, urut gubernur diparebutkeun. Pisan kawani nyaralon tapi hayang-hayang backing. Geus we ngajedog. Cenah rek ngabelaan rakyatnya, manehna ge dibelaan ku batur. Bener. Lieur teu? Cenah hayang jadi pemimpin, kami akan menjahteraan kamu. Cenah-naon geus minta tolong, minta tolong, minta tolong. Ka urut-urut rongsokan presiden we dibutuhkeun ayeuna Bu. Rongsokan ya tetep. Bari jeung waktu jadi mimpin oge, tapi kaina janji-janjina can laksana. Ayeuna rek dipenta, mudah-mudahan teu kaparili. Kita berdoa, mudah-mudahan kapilitan penuh percaya diri bahwa aku akan mengabdikan. Ya, gitu ya. Insyaallah. Kira-kira aya nu kitu moal teu, Pak? Naon-naon Gus, wah, aing mah anak babe, kan gitunya. Beres. Aing gitu, Pak. Ayah, ini diceritakan kenapa kita lagi ngaji supaya hati kita benar gitu ya, ulah kabulang bentor. Baik, jadi setelahnya nyebrang kemudian makanan habis, rebutan. Karena rebutannya sampai-sampai ada yang terbunuh gara-gara berebut makanan. Kalau tidak terbunuh, ya ini termasuk umat sebelum umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ada yang karena kelaparan kemudian dia mati, nahan diri. Ya sudah ya Allah, saya mah tidak punya apa-apa, sudah habis, mau berebut juga nggak bisa, merebut punya orang nggak bisa, akhirnya cicing, modal. Ya. Modal tenaun Bu. Bu paeh tenaun Bu, maut tenaun Bu, pupus.
Innalillahi. Banyak setelahnya menyeberang, kaum Nabi Musa yang namanya Bani Israel ini setelah menyeberang kehabisan makanan, sebagian ada yang sakit, kemudian kena wabah, kemudian dia mati. Ada yang bertahan dan masih kuat, kemudian oleh Nabi Musa disuruh untuk membuat perkakas. Ya, disuruh membuat perkakas, suruh buat pedang, suruh buat tumbak, suruh membuat pisau dan sebagainya. Untuk apa? Untuk berburu. Akhirnya mereka yang kuat berburu. Ngalah iunya ada berburu. Mungkin ayah singa, mungkin ayah ajang, mungkin aja serigala ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Habislah semua makanannya, berburu sudah tidak dapat. Kemudian apa yang terjadi? Mereka minta Musa, katanya kamu punya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, menyeberangkan dari cengkraman Fir'aun dan menyelamatkan kita menyeberang laut. Cing atu mentahakanen gitu. Ya, kemudian dilaksanakan nggak oleh Nabi Musa? Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah turunkanlah makanan, maka diceluk, namanya apa nama Bu? Manna jeung salwa. Manna itu berupa apa Bu? Salwa berupa apa Bu? Anu mana? Anu makanan atau minuman? Anu salwa, anu makanan, anu minuman. Pokoknya malam kedua hiji we tabunya. Ada gampang po ibu-ibu mah bapak-bapaknya matakeun we ngajaknya ngajina ulang-ulang. Jadi umat Nabi Musa yang namanya Bani Israel kemudian diturunkan oleh Allah nikmat makanan berupa burung dan minuman berupa tetesan-tetesan berupa jamur. Jamur jadi tinggal ngecerokan baledeknya tinggal geus aya tumbuhnya berupa tetesan-tetesan dari langit kemudian datang ke bawah jadi jamur. Mun di urang mah lemer punya terang lemer Bu. Ya jamur. Jamur asalnya dari mana Bu? Dari pohon. Pohon asalnya dari mana? Lamun eueuh cai aya jamur moal. Moal. Jadi jamur teh asalnya dari tetesan air gitu. Burungnya burung apa cenah Bu? Burung apa? Burung puyuh punya ratu eset ngomong punya burung puyuh banyak kudu jebut burung unta punya dia tinggal newak kemudian dibelum saeutik langsung dimakan. Nah kemudian selesai itu habis tuh yang namanya manna wasalwa. Mereka bingung lagi harus gimana, kapan itu membuat perkakas, ayo berburu lagi. Kemudian setelah berburu tidak dapat juga akhirnya yuk pindah ke tempat ke sebelah timur, berjalan lagi. Di perjalanan kemudian mereka berhadapan dengan orang-orang penduduk asli setempat yang menjadi perampok. Sebagian dari mereka terbunuh. Kemudian berikutnya jalan lagi. Nah, ketika sudah jalan lagi, nah Nabi Musa kemudian mendapat perintah untuk naik ke Bukit Tursina. Watini waturisinin. Bukit Tursina itu sekarang di daerah dekat jalur gajah. Jalur gajah bukan jalur gajah. Kalau jalur gajah mah di Lampung, kalau jalur gajah di Palestina. Ya, disitulah Nabi Musa disuruh naik. Dan ketika naik ke gunung berapa hari Bu? Disuruhnya 30 hari. Kemudian belum lulus diperpanjang jadi 40 hari. Jadi perpanjangan teh ternyata ayah di contohnya Nabi Musa. Makanya kemarin ayah presiden yang diperpanjang. Aina tadi diperpanjang anaknya. Terus anaknya aina bilu kampanye. Ya. Presiden yang diperpanjang. Presiden sah presiden orang nyata. Berikutnya adalah yang harus kita pahami bahwa setelahnya Nabi Musa naik ke atas gunung, Nabi Musa sebelum naik amanah dulu kepada memberikan wasiat kepada Harun, kepada adiknya Harun, saya akan naik ke gunung, kemudian atas perintah Allah, tolong titip Bani Israel, jangan sampai dia menyembah lagi selain menyembah Allah. Ya, ingat Bani Israel itu selagi di Fir'aun, dia menyembahnya itu menyembah Fir'aun. Ya, sekarang sudah bebas, diluruskan oleh Nabi Musa, tapi mereka banyak yang belum sadar-sadar. Udah dikasih nikmat, udah dibebaskan, udah dikasih kesempatan untuk hidup bebas, merdeka, dan menuju ke tanah yang dijanjikan yang namanya Palestina, yang sekarang ada Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian mereka berjalan dan di perjalanan banyak gangguan, tapi selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diselamatkan.
Akhirnya mereka itu sampai-sampai ingin bertemu dengan Allah, dan kemarin sudah diterangkan bertemu dengan Allah tapi tidak berhasil. Karena apa? Karena Nabi Musa pun pingsan ketika bertemu, diperlihatkan oleh Allah suruh melihat gunung, dan ketika gunung itu diperlihatkan Allah maka gunung itu hancur. Ting gunung nama ting melawat tobi ting naon bunya pokoknya nama gunung we meletus nate dirinya Bu ya. Ibu dirinya teh harita ya. Kemudian mereka kumpul. Jadi begitu Nabi Musa naik, linglung. Biasa kalau nggak ada pemimpin mah manusia masuk linglung. Makanya harus selalu ada pemimpin. Nah, kemudian mereka itu berkumpul. Yuk, Musa lagi nyari Tuhannya, mau nemui Tuhannya, katanya kan gitu. Yuk kita mau ngumpul, kemudian ngumpul apa? Harus melihat apa sih kita itu, harus menyembah apa? Akhirnya dikumpulkanlah sisa-sisa perhiasan emas ini, dikumpulkan, kemudian dicetak menjadi anak lembu. Siapa komandannya, Bu? Samiri. Ya, Samiri. Jadi mun di aya Mang Samiri tabaheula teh nunjieun patung lembu. Tapi mal aya jelema nu ngaran Samiri. Nu seueut mah Damiri, Kamiri nya, Domiri aya, Pak Domiri ya. Nah, kemudian disebutkan di sini mereka mengumpulkan perhiasan dan membuat anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Ingat Bapak Ibu, Namrud membuat patung dari apa? Dari batu. Nah, kemudian Firaun membuat patung dari batu juga. Anak buah kaum Nabi Nuh membuat patung dari kayu. Kemudian anak buah Nabi Hud, ya, kaum Nabi Hud membuat patung dari batu. Kemudian anak buah Nabi Soleh membuat patung dari batu berupa al-hijr, itu ya, rumah-rumah yang mewah ya begitu. Nah, si Samiri ini membuat patungnya dari emas. Siapa Samiri sebenarnya? Samiri itu adalah salah seorang dari yang ngaku Bani Israel, tapi sebenarnya dia adalah jelmaan iblis yang sebenarnya dia adalah Dajjal. Nah, gitu ya. Yang waktu itu dia menjelma menjadi manusia untuk menyelewengkan, menjadikan bangsa-bangsa yang di bawah umat Nabi Musa itu digelari oleh Allah menjadi magdub. Ya, magdub. Torek dungu yang tidak berpikir, sehingga Allah yang sudah memberikan kenikmatan yang banyak membebaskan mereka tidak dianggap, malah mereka bikin patung sendiri dari emas. Agak-agak naik bikinnya asana kayu di zaman Nabi Nuh, kemudian zaman Namrud dan zaman Firaun, zaman Nabi Soleh membuat dari batu. Nah, sekarang membuat dari emas. Sekarang saat ini banyak yang membuat patung juga ya. Banyak yang buat patung. Malah ya jelema masih hidup guys dijieun patung. Oh, dielu-elukan, elu gitu kan berarti ya. Mereka menjadikannya sebagai sembahan, sebagai berhala, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Disinilah mulainya magdubnya muncul. Ya, Bani Israel itu akhirnya disebut yang magdub. Ya. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Dan tatkala Nabi Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati. Marah dan sedih seperti apa Bu wajahnya? Marah, sedih ya. Hati-hati Bapak Ibu mah, kalau Bapak Ibu marah dan sedih biasanya jadi stroke gitu ya. Ngus marah, sedih, ambek nyedak tenaga, bidok tungtungna ngayep ya sedih gitu ya padanya. Kasihan. Nah, kemudian berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang engkau kerjakan sesudah kepergianku. Jadi Nabi Musa datang setelahnya 40 hari dari Gunung Tur Sina, ternyata mendapati mereka sedang menyembah patung anak sapi. Nepi ka ayeuna cara penyembahan seperti patung anak sapi lamun Bapak ulin ka Bali aya akan diguling. Pakai naon Bu?
tarik kecap. Tinggal itu Bu. Ya itu teh sisa-sisa dari sana. Ya, kan dikeliling tuh, ayo mundur Bu. Yang ini, gitu. Pada dia 9. Ya, jadi artis nah pada dia. Asal jangan jadi gandarwone atau pantas letik ting. Ya. Dan Musa melemparkan Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya yaitu Harun. Jadi saking marahnya dan sedih yang tadinya sudah gembira mendapatkan wahyu yang namanya Taurat, ya, di atas batu tertulis 10 perintah Allah, the Ten Commandments, kemudian mendapati itu dilemparkan ke patung anak sapi itu. Setelahnya dilemparkan, kemudian hancur patung anak sapi tertimpa dan Nabi Musa menjambak, narik mau memukul Nabi Harun. Bayangkan kakaknya mau dipukul oleh Nabi Musa. Nabi Harun itu kakaknya ya. Harun berkata, "Hei anak ibuku." Nah, jadi bapak ibu lamun ayah anak amek-amekan, lamun ayah panasya antar keluarga sebutkan, anak mama, anak mak, kudu-kudu bukan Arab biasa nama lelei. Tapi ya tadi lamun geus marah, bener pasti akan nyebut, kan gitunya. Aram jadwal kan sebutnya punya gitu ya. Sesungguhnya kamu ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka akan membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuhmu gembira melihatku dan janganlah engkau masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Harun itu setelahnya mau dipukul oleh Nabi Musa, berkatanya, Musa, kamu jangan siksa aku. Karena apa? Kalau engkau siksa aku, engkau bunuh. Ingat Bu, Nabi Musa itu sekali nonjok langsung mati orang. Nabi Musa ya. Sekali nonjok. Kalau Bapak menonjok, tanaman-tanaman Bu ya. Nah, jadi Nabi Harun jangan. Kenapa? Mereka akan senang kalau aku ditonjok olehmu dan aku dibunuh. Kenapa? Mungkin itulah cita-cita mereka, memecah belah para utusan Allah. Jadi kemudian apa? Minta diampuni itu si Nabi Harun. Kemudian dilepaskan oleh Nabi Musa, tapi kemarahannya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Nabi Musa berdoa. Jadi lamun ambek teh Bu, contoh dari Nabi Musa, kalau kita marah, kita sedih, berdoa. Kembali kepada Allah. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu dan Engkau adalah Maha Penyayang dari Yang Maha Penyayang. Jadi segera kembali kepada Allah kalau kita dalam keadaan marah atau sedih. Ya, ulah bepes riang. Ya, ulah musrang masri. Tapi kembali kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali Taurat itu dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepadanya. Jadi dilemparkan terus kena si lembu, kemudian dalam kisahnya adalah bumi membelah dan si lembu itu kemudian masuk ke dalam bumi. Tapi pas masuk ke dalam bumi itu, Taurat pas mau masuk diambil segera oleh Nabi Musa, tetapi mereka yang kelompok-kelompok Samiri yang pencinta lembu kemudian mengejar lembu dan semuanya nyungsep ke dalam